Om Swastiastu, salam kebajikan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotaan saya sendiri, Aurla Titania. Yang kedua ada Anggoro Dwi Pangestu dan yang ketiga ada Anastasia Febri Saginta. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi yang berjudul dengan sistem hematologi. Darah. Volume darah pada tubuh manusia yakni 7-10% dari berat badan normal. Pada orang dewasa kurang lebih 5 liter. Darah merupakan medium transport tubuh. Keadaan dan jumlah darah pada setiap orang tidak sama, tergantung usia, pekerjaan, kondisi jantung, dan pembuluh darah. Komponen utama darah. Plasma darah bagian cair darah yang terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Sel-sel darah atau butir darah atau korpuskel. 1. Eritrosit atau sel darah merah atau RDP. 2. Leukosit atau sel darah putih atau WBC. Ketiga, trombosit atau butir pembeku darah atau platelet. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkav dengan diameter 7 mikron. Bikonkav memungkinkan gerakan dua masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dengan bagian dalam sel. Warnanya merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari 1. Heme atau gabungan protoporfirin dengan besi. 2. Globulin atau bagian protein yang terdiri dari atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Terdapat 300 molekul Hb dalam setiap sel darah merah. Berfungsi untuk mengikat oksigen, juga menyerap CO2 dan ion hidrogen untuk dilepaskan di paru. Oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang berkaitan dengan O2. Pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis pada orang dewasa terutama terjadi di sumsum tulang. Pada reproduksi eritrosit sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, pyridoksin atau B6, kobal, asam amino, dan tembaga. Eritrosit hidup 74 hingga 154 hari atau kurang lebih 12 hari. Setelah itu, eritrosit akan hancur. Jumlah eritrosit orang dewasa yakni 11,5 hingga 15 gram dalam 100 cc darah. Normal Hb wanita yakni 11,5 mg% dan laki-laki 13,0 mg%. Penghancuran sel darah merah. Penghancuran sel darah merah dapat terjadi karena proses penuaan dan proses patologis atau hemolisis. Proses penghancuran mengakibatkan terurainya komponen hemoglobin menjadi yang pertama, komponen protein yaitu globin akan dikembalikan ke penyimpanan atau pool protein dan dapat digunakan kembali. Yang kedua, komponen heme akan dipecah menjadi dua yaitu yang pertama, besi akan disimpan dan digunakan kembali. Yang kedua, bilirubin akan dieskresikan melalui urin dan feses melalui proses di hati. Sel darah putih atau leukosit. Struktur leukosit yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantara kaki palsu. Yang kedua, dibentuk di sumsum tulang. Yang ketiga, tidak berwarna atau bening. Yang keempat, mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya. Yang kelima, yang bergranula yaitu limfosit T dan B dan monosit. Yang keenam, tidak bergranula atau agranulosit yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, fungsi dari sel darah putih yaitu sebagai pertahanan tubuh. Fungsi trombosit.
Yang pertama, trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun, dalam beberapa detik setelah kerusakan sesuatu pembuluh darah, trombosit akan tertarik ke daerah tersebut. Yang kedua, trombosit akan menjadi lengket dan menggumpal bersama membentuk sumbat trombosit atau platelet plug yang akan menambal daerah yang luka. Yang ketiga, berperan dalam pembekuan darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang plasma darah. Apa yang kalian ketahui tentang plasma darah? Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah. Warnanya bening kekuningan, hampir 90% dari plasma terdiri atas air. Plasma darah sendiri diperoleh dengan memutar sel darah. Plasma diberikan secara intravena untuk mengembalikan volume darah dan menyediakan substansi yang hilang dari klien. Misalnya faktor pembekuan darah 1, 8, dan 9. Selanjutnya ada zat-zat yang terdapat dalam plasma darah. Zat yang pertama ada fibrinogen, yang kedua ada garam-garam mineral, yang ketiga ada protein darah yang terdiri atas albumin dan globulin, dan yang keempat ada zat makanan yang terdiri atas asam amino, glukosa, lemak, mineral, dan vitamin. Selanjutnya ada sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan pada orang dewasa normal menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 granulosit per kg/BB. Semua sel darah yang beredar di dalam tubuh berasal dari satu sel induk yang pluripoten sistem sel. Sel induk hemopoiesis akan mampu menjadi sel darah apa saja setelah melalui diferensiasi menjadi sel progenitor atau bakal sel darah merah, bakal sel leukosit, granulosit, dan non-granulosit, serta bakal sel trombosit. Yang selanjutnya ada fungsi limpa. Fungsi limpa ada pembentukan eritrosit yang terjadi hanya pada janin. Selanjutnya ada destruksi sel introsit 2, penyimpanan zat besi dari sel-sel yang dihancurkan, produksi bilirubin, pembentukan limfosit, pembentukan imunoglobulin, pembuangan partikel asing dari darah. Pada orang dewasa dalam kondisi fisiologis, semua hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Dalam keadaan patologis, hematopoiesis terjadi di luar sumsum tulang, terutama di limpa yang disebut. Nah, sekian paparan singkat dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.